Haleluya, sore hari ini kita ada berkumpul kembali dengan saudara-saudara keluarga di dalam Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat kita sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap, saya mau lanjutkan pembicaraan mengenai pintu. Karena sayang pintunya udah dibuat cuma sekali aja gitu. Jadi ini minggu yang lalu saya sudah share dengan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam hidup kita ada begitu banyak pintu-pintu. Saya pakai gambaran pintu mewakilkan gambaran situasi atau tantangan kehidupan yang kita rasakan, seperti ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Dan kita sudah sama-sama dengar bagaimana sebenarnya bukan masalah pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup, tapi siapa yang pegang kunci daripada pintu tersebut. Dan saya percaya selalu ada maksud Tuhan dari setiap pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup. Pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Nah, pada sore hari ini saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat pertama dan kedua. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah menjaga pintu hidup kita. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan ayat 2. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan, saya undang kita bisa bangkit berdiri. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Terima kasih, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin sudah sering kali dengar bukan ayat ini, tetapi kalimat-kalimat atau kata-kata seperti dalam ayat ini, bahwa ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari. Allah mengaruniakan kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu, apa Bapak Ibu Saudara? Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi saya ingin menolong kita semua, membawa perhatian kita bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal yang kita lihat bahwa wah, orang itu sih enak ya, sepertinya punya semuanya, punya uang, punya rumah, punya segala sesuatu. Tapi ada hal yang ternyata miss, ada hal yang sebenarnya dia tidak miliki, yaitu kemampuan atau kuasa. Itu kuasa ini adalah karunia dari Allah untuk menikmatinya. Melainkan siapa yang menikmatinya? Orang lain. Wah. Makanya firman Tuhan katakan inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kesia-siaan dan penderitaan yang pahit bukan masalah kita nggak punya uang, bukan masalah kita nggak ada berkat dari Tuhan, tetapi kesia-siaan hidup dan penderitaan adalah apabila kita bekerja sedemikian rupa, kita bersusah payah, kita akhirnya dapat yang kita mau, kita akhirnya bisa menumpuk berkat. Namun sayangnya berkat itu bukan kita yang nikmati, tapi orang lain yang nikmati. Dan dikatakan itu merupakan kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dan ada ayat yang lain yang saya ingin hubungkan dengan Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 ini, yaitu ada kenyataan lain dalam hidup yang terdapat di dalam, ini kurang kelihatan kayaknya ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 16.
Mungkin next time saya bisa ganti ke putih. Oh, mungkin bisa ganti putih ya? Oh. Iya, fontnya diganti putih. Ternyata kegelapan. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 16. Di situ dikatakan bahwa demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan di sini kita lihat ayat yang sering kali pasal tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita hanya lihat ayat yang ke-14 yang dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut. Wah, itu sepertinya janji Tuhan yang luar biasa. Namun kita jarang sekali melihat mundur ke belakang, satu ayat ke belakang, ayat 13, dikatakan Tuhan di situ, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Jadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, apabila kita perhatikan Pengkhotbah pasal 6 dan 2 Tawarik pasal 7, kelihatan sekali sebuah fakta. Ada 2 buah fakta yang terjadi. Yang pertama, memang orang diberikan berkat, namun orang tersebut tidak bisa menikmatinya. Itu fakta yang pertama. Ada fakta yang lain lagi, dikatakan bahwa bila mana aku menutup langit, langit berubah seperti menjadi tembaga. Langit ditutup, menutup langit. Pintu daripada surga ditutup sehingga tidak ada hujan. Zaman perjanjian lama, zaman dulu, apabila berkata tidak ada hujan, karena negara atau bangsa itu ada bangsa agraris, dan apabila tidak ada hujan maka tidak ada berkat, sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Jadi bukan hanya kita berkatnya seperti ditahan atau ditunda sama Tuhan karena Tuhan menutup langit. Bukan aja itu, tapi dikatakan dan menyuruh apa saudara? Belalang memakan habis. Apa yang kita punya digrogotin. Bukan hanya kita nggak dapat berkat, tapi udah kita punya sedikit, yang sedikit juga itu digrogotin. Kita kerja juga gaji nggak besar, tapi udah dengan hasil yang pas aja, tapi digrogotin mungkin ya dapat tiket lah, atau mobil kesenggol orang, insurance naik, ini itu, apartemen bocor, apa segala macam, sakit penyakit. Jadi bukan hanya pintu langit yang ditutup, tetapi juga Tuhan melepaskan belalang memakan habis. Nah, di sini ada 2 fakta yang akan kita perhatikan, bahwa di dalam hidup kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus memeriksa diri kita harus melihat hidup kita, apa yang sudah kita lakukan. Dan kita percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa 2 fakta ini sering terjadi dan sering kali menjadi bagian hidup bukan saja orang-orang yang percaya, tetapi semua manusia. Ada mereka yang diberikan berkat tetapi tidak mampu untuk menikmatinya. Namun ada mereka yang bekerja sedemikian keras tetapi nggak jalan-jalan, seperti ada sesuatu yang masih tertutup. Nah, sore ini dengan landasan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sebuah kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yaitu menjaga pintu di dalam rumah kita, pintu di dalam hidup kita. Dan seperti apakah pintu di dalam hidup kita? Ada di dalam Keluaran
Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 7 sampai 23. Ya. Cuma ini ayatnya saya nggak tulis. Keluaran 12 ayat 7, ayat 12 dan ayat 3. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, pada rumah-rumah itu di mana orang memakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Oh, saya lupa lagi. Saya mundur sedikit. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, bila mana aku menutup langit. Jadi kalau kadang-kadang kita bilang, wah ada masalah, ada sakit, ada pintu yang masih tertutup dan lain-lain, jangan cepat-cepat kita tengking-tengking iblis. Karena belum tentu itu juga dari iblis. Tapi dilihat di sini dikatakan, bila mana aku ini huruf besar, itu Tuhan yang tutup. Jadi bukan berarti, wah ini begini, ini iblis nggak suka. Jangan cepat-cepat dulu. Siapa tahu dia tutup, Tuhan yang tutup, karena Tuhan lihat ada sesuatu yang belum benar, jadi dia tutup. Jadi jangan ini semua cepat-cepat kita salahkan iblis. Jangan begitu juga saudara, karena di sini dikatakan yang tutup itu Tuhan. Jadi saya ingin dua landasan firman Tuhan ini menjadi prinsip kebenaran dari ayat yang terambil di dalam Keluaran 12 ayat 7. Dikatakan, sebab pada malam ini aku menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu di rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dikatakan di ayat yang ke-12 di atas, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan diapakan Bapak Ibu Saudara? Dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Dibubuhkan di sini, dibubuhkan di sini. Diambil sedikit dari darah itu, dibubuhkan, lalu ditaruh lagi, dan pada apa? Ambang. Ambang itu di atas. Jadi dulu Tuhan kasih perintah buat bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ingat itu, bubuhkan dari darah itu di dua tiang pintu. Dua tiang pintu dan pada ambang pintu. Nah, sore ini saya ingin mengajak kita semua untuk berfokus atau konsentrasi kita pada apa yang dikatakan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ambang atas pintu itu ya, berarti di atas ini. Nah, kalau kita lihat diri kita di ambang atas itu di mana saudara? Di hidung, enggak ya? Jadi jagalah pintu dari pikiran kita. Nah, sebenarnya simple aja, saya mau ngomong mengenai menjaga dan menguasai pikiran. Tapi saya memakai ilustrasi sebuah pintu karena diambil dari apa yang Tuhan katakan di situ. Pikiran ini harus dibasuh oleh darah Kristus. Ditaruh darah Kristus. Karena dari sinilah banyak keluar segala sesuatu yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Gak ada apa-apa, kita udah rasanya, aduh ini darahku sudah naik tinggi. Padahal belum. Sebenarnya cuma masuk angin aja. Begitu aja. Jadi sore ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama lihat apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai pikiran daripada manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi manusia terdiri dari 3 hal. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. Ini bukan psikologi manusia yang mengatakannya, tapi ayat firman Tuhan sendiri yang mengatakannya, menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya adalah roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus juga sempat menuliskan itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari demi sehari. Jadi yang Paulus ingatkan adalah memang tubuh fisik kita ini, tubuh jasmani kita ini semakin merosot, semakin lemah, semakin menjadi tidak sehat dan tidak sehat. Tapi yang kita harus pelihara dan dibaharui hari ke hari adalah manusia, roh kita, batin kita. Dan di situ dikatakan pribadi kita itu ada di dalam roh, yaitu manusia batiniah. Manusia batiniah kita. Pada waktu manusia mati, Bapak Ibu Saudara, tubuhnya kembali menjadi debu, menjadi tanah. Tetapi rohnya itu kembali kepada Tuhan. Ada di Pengkhotbah 12 ayat 7. Meskipun tanpa tubuh, tapi pribadi kita itu tetap ada. Pribadi kita itu ada di dalam roh kita. Dan pribadi kita itu juga kenal di dalam tubuh kita, tubuh lahiriah kita. Sebab pada waktu manusia hidup di dunia, kedua-duanya itu melekat menjadi satu. Manusia batin dan manusia lahir. Pikiran manusia itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Namun apabila kita dibandingkan oleh Tuhan, tetap Tuhan itu yang tanpa batas. Kita ciptaan, kita serba terbatas. Namun kita mempunyai daya pikir yang luar biasa. Segala sesuatu, seseorang itu dikenal dari apa yang dia pikirkan. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi, semua itu ada dalam pikiran kita. Karena itu saya ingin bagikan kepada kita apa yang disebut atau apa artinya pikiran manusia itu. Segala barang buatan yang ada di dalam dunia ini adalah hasil pola pikir atau hasil pikiran manusia. Apa yang diciptakan Thomas Alva Edison, apa yang diciptakan, semua ini bangku dan segala tembok, batu, apa segala macam kecuali batu, cat, keyboard, semua ini hasil pemikiran manusia. Dan seperti itulah Allah menciptakan manusia dengan pikiran. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa karena itu Tuhan juga mempunyai rencana yang besar dengan pikiran manusia, yaitu menaruh pikiran Tuhan di dalam pikiran kita. Menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Nah, sore ini secara cepat saja Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mau melihat dan kita mau diingatkan Tuhan definisi dari pikiran manusia. Pikiran manusia adalah bagian dari pribadinya manusia. Pikiran manusia adalah bagian pribadi dari manusia itu sendiri. Dan kita lihat di sini bahwa pikiran ialah salah satu fungsi dari pribadi kita yang kita kerjakan di dalam otak kita ini. Tubuh lahiriah. Kalau kita meninggal, otak itu juga hilang, saudara. Selama kita hidup, kita punya yang diciptakan Tuhan itu otak ada dalam diri kita atau di dalam roh kita. Dan apabila kita pikiran Allah itu sempurna, sangat jauh di atas pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Pikiran Allah itu sempurna, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dikatakan pikiran Allah itu begitu luar biasa. Juga manusia sesudah mati, Bapak Ibu Saudara, otaknya itu kembali menjadi tanah, tetapi roh kembali kepada Allah. Kenapa begitu? Dan pada saat kita roh ini kembali kepada Allah, itu manusia masih bisa berpikir. Kenapa manusia masih bisa berpikir? Cerita ini, Lukas 16 ayat 24, Lazarus dan orang kaya itu. Dikatakan di sini bahwa Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Semua dia ini menderita luar biasa. Lalu kata orang itu demikian. Lalu kata orang itu ayat yang ke-27, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Itu berarti dia kan masih bisa mikir, waduh, ini kok begini. Kata orang kalau aku mati ada bidadari, ini kok gak ada, gimana nih? Dia bilang, wah Tuhan tolonglah supaya engkau menyuruh Bapak Abraham, tolonglah supaya engkau suruh ada orang yang ke rumah ayahku itu, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Berarti kan dia masih bisa mikir. Jadi hasil pikiran kita ini itu hanyalah sepersekian kecil dari otak. Bukan berarti kalau kita di sini memang secara lahiriah, apabila seorang kena stroke, otaknya kena, ya dia begitu. Tapi dia begitu bukannya dia cuma nggak bisa berespon dan memberikan respon, memberikan reaksi. Tapi kalau kita bisikan, kalau saya seperti saya ingat saya waktu doa buat ayah saya itu juga saya bisikan di telinga itu, saya ngomong sama rohnya. Saya bilang, hey, I'm speaking to your spirit, saya bicara dengan rohmu. Nah itu. Waktu sebelum siapa yang baru meninggal itu juga? Steve. Itu juga begitu. Pertama saya kasih dengar dia lagu kesukaannya dia tuh, lagu worship kesukaannya dia, tiba-tiba matanya terbuka. Lalu saya tanya, Steve, kamu ngerti nggak kita ada di sini? Kalau kamu ngerti, kamu gerakin bola matamu ke kiri ke kanan. Digerakin. Cuma orang begitu kan nggak bisa respons, tapi pikirannya itu, karena waktu kita hidup pikiran dan roh kita itu nyatu. Tapi begitu kita meninggal, rohnya itu. Karena itu Tuhan maunya apabila kita hidup di dunia ini, yang semakin diperbaharui itu rohnya. Menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Karena ini buktinya Bapak Ibu Saudara, orang yang udah mati pun masih bisa Lalu jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, bahkan dia pikir lebih ini lagi, dia argumen, dikasih tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Loh, mereka kan udah ditaruh tuh, udah ada kitab-kitab suci, udah ada kesaksian dari Musa, para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Tapi orang itu argumen, berarti dia masih bisa, ini kelihatan sekali kalau dia pikir. Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari kematian, mereka akan bertobat. Lalu kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau percaya, tidak mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berapa banyak saudara udah pernah dengar orang yang pernah mati tapi hidup lagi? Berapa banyak pernah dengar kesaksiannya? Ada pernah dengar nggak? Atau pernah tahu nggak gitu? Ada orang begitu? Ada? Coba angkat tangan dulu. Kan banyak saudara. Tapi dengan begitu mereka cerita, ada banyak juga orang yang percaya gitu? Belum tentu. Berarti itu udah jelas dari zaman dulu itu udah dikatakan. Percuma katanya. Kalau mereka nggak percaya kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga nggak mau percaya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pun. Jadi di sini kita lihat bahwa pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai peranan yang sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Jadi
Pikiran kita adalah sebagian kecil dari fungsi otak kita. Pikiran itu sebagian kecil dari hasil fungsi otak kita. Kadang-kadang kita dapat melihat hasil daripada apa yang kita pikirkan. Misalnya dengan berpikir di dalam roh. Manusia berusaha berpikir tentang Allah. Roma 1 ayat 20. Nah, di sini dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, kekuatan Tuhan, keilahian Tuhan, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi ini bahasa Indonesia ini kayaknya terlalu ribet. Artinya gini, Tuhan itu menyatakan kepada pikiran-pikiran manusia yang terbuka, yaitu kekuatannya, keilahiannya nampak kepada orang. Oh iya, itu memang ciptaan Tuhan ya. Gunung, adanya jagat raya, bumi terjadi ini bukan karena teori ledakan atau terjadi secara sendirinya. Memang ada Tuhan yang ciptakan. Nah itu nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Ada orang yang gak bisa ngelihat, gak bisa ngerti, gak bisa dapat kalau itu adalah karyanya Tuhan. Ada orang bilang, wah ini istriku disembuhkan, suamiku ditolong Tuhan. Tapi orang gak ada yang bisa mengerti seperti itu. Mereka pikir, wah iyalah, kalau di Amerika itulah bagusnya Pak. Semua itu teratur. Panggil 911, wah gak mungkin 911 datang 15 menit atau 10 menit atau 10 menit pun jarang. Kalau ada bisa di-sue katanya. Itu karena mereka datang ini, ya tertolong. Dokternya juga hebat. Mereka hanya melihat kehebatannya manusia dan sistem dunia ini. Tetapi pikiran-pikiran yang ditutup, pikiran itu gak akan pernah melihat kebesarannya Tuhan. Tapi orang yang melihat kebesarannya Tuhan, walaupun apa saja yang dokter sudah kerjakan, kecanggihan manusia, penemuan obat-obat kanker dan lain-lain secara luar biasa, tetapi mereka di atas semua itu, mereka sanggup melihat bahwa iya ya, kalaupun obat ini pasti ada orang yang menemukannya. Orang yang menemukannya ini otaknya siapa yang bikin ya? Pasti Tuhan. Gak mungkin orang lagi nganggur nendang-nendang batu tiba-tiba ketemu sebuah ini, oh ini obat kanker, gak ada. Tetapi orang yang pikirannya dibukakan oleh Tuhan, pikirannya diolesi oleh darah Kristus, pikirannya diubah oleh Tuhan, pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus, maka apapun yang mereka lihat dalam hidup itu berbeda dari orang yang pikirannya tertutup. Pikirannya tertutup yang tidak bisa melihat kuasanya Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa lebih-lebih lagi orang beriman, pikiran Allah bisa diisikan di dalam pikiran orang-orang beriman, sehingga mereka sanggup memikirkan apa perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang diinginkan Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa adanya istilah-istilah yang mirip apabila kita ngomong tentang, membicarakan tentang pikiran manusia. Ada yang namanya hati, ingatan, keinginan, kehendak, angan-angan, dan lain-lain. Penting, tetapi pikiran atau hati manusia batiniah itu sangat penting di hadapan Allah. Kita diperkenankan, kita dikasihi Tuhan, kita menerima karunia daripada Tuhan, karena Tuhan juga punya rencana untuk apa yang di dalam pikiran kita. Untuk apa yang di dalam pikiran kita. Karena kita dilahirkan ini membawa bibit-bibit dosa. Membawa bibit-bibit dosa. Kenapa menjadi sangat penting kita harus memelihara atau kita harus membersihkan pikiran kita sebagai ambang pintu. Karena ambang pintu ini masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Tapi semua ditentukan oleh pikiran kita.
Kalau apa yang kita pikirkan selalu negatif, apa yang kita pikirkan selalu hal-hal yang tidak berkenan, itu yang harus kita ubah pikiran kita itu. Ada orang-orang yang pikir, ya nanti kalau dia kena masalah, baru dia bisa berubah. Salah juga saudara. Masalah tidak bisa merubah manusia. Sekali lagi, masalah tidak bisa merubah manusia. Kenapa? Ada orang yang kena masalah. Yang bisa merubah manusia adalah Tuhan dan firman-Nya. Apabila orang itu dengar firman Tuhan, dia akan beri respons yang berbeda. Nah, respon itu yang bikin dia berbeda dari orang lain. Ada orang dapat masalah, tapi responsnya bagaimana? Terjadinya kepahitan. Pahit, saya sebel sama orang-orang hitam itu. Semua orang hitam dianggap jelek. Semua orang yang dari suku tertentu dibilangnya begitu. Karena ada kepahitan. Adanya muncul dari kepahitan menjadi kebencian, menjadi apa aja dia bilang, jangan lupa. Semua dicurigai. Semua dicurigai, semua dianggap, wah, masa sih dia mau bantuin kita? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Masa sih dia mau begini? Jarang Pak, orang baik akhir-akhir ini. Semua dikata, wah ini kali dia mau maksud nggak baik. Karena apa? Masalah-masalah yang sudah dia hadapi membuat dia menjadi pahit, menjadi semua berubah. Dan itu yang harus dirubah. Pikiran itu yang harus disucikan oleh Tuhan. Karena masalah nggak bisa merubah orang. Tapi kalau waktu dia bermasalah, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, atau dia bertemu dengan Tuhan, masalah juga bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan kuasa gelap juga. Karena kalau dia nggak puas, oh, kalau cintaku ditolak, dukun bertindak. Itu kan ada yang begitu. Tapi di sini dikatakan pada saat bermasalah dia sadar dan dia, aduh, Tuhan. Nah, sampai di situ dia ketemu Tuhan, maka respons dari masalah yang dia hadapi, dia memberikan respons yang baik. Semua itu tergantung dari respons. Saya kan pernah kasih ilustrasi itu Bapak Ibu Saudara, sebuah keluarga ya. Ada ibu, ada bapak, ada anaknya perempuan. Pagi-pagi lagi sarapan semua, papanya udah rapi mau ada pertemuan ini. Ada meeting penting, ada presentasi. Karena presentasi ini katanya akan ada utusan dari Jokowi, ada utusan dari negara Amerika, ada utusan dari company-company besar yang datang. Dan papanya ini dia yang akan membawakan presentasi sehingga company-nya ini dapat menang tender. Udah rapi semua, tiba-tiba anak perempuannya nyenggol, nggak sengaja nyenggol kopi jatuh di baju papanya. Wah, responsnya apa? Dia marahin anaknya, kamu ini anak bodoh. Kalau bodoh tuh lebih bodoh dari bodoh, itu udah pakai K, bodoh. Nah itu kalau bodoh masih halus gitu ya, masih agak-agak tell me, kamu bodoh gitu. Tapi kalau kamu bodoh, nah itu kayaknya lebih kasar. Ini yang anak bodoh, marah-marahin. Udah marah-marahin gini, bukan hanya anak yang dimarahin, istrinya juga dimarahin. Kamu lagi, kok taruh kopi di situ? Istrinya mikir, lah ini udah dibuatin breakfast. Biasanya makan Indomie terus loh. Kali ini cuma gue bikinin, ada bacon dan lain-lain. Kalau kayak begini, besok nggak dibikinin breakfast lagi lah. Ribut, bapaknya memberikan respon, ribut, marah-marah, bla bla bla. Istrinya bilang, oke, saya udah telat, saya udah nggak nafsu makan lagi, saya mesti pergi kerja. Nanti malam kita lanjutkan peperangan ini. Gitu kan. Anaknya juga udah nangis. Tapi ini karena di Indonesia anak sekolah biasa dijemput sama bis sekolah, bis jemputan. Bapaknya masuk ke dalam, ganti baju semua. Bapaknya keluar lihat anaknya, loh kok kamu masih di sini? Iya Pak, kalau nanti tadi bis jemputan udah datang. Kalau masuk bis jemputan, anak-anak teman-teman saya lihat saya nangis kan malu. Jadi Papa harus antar saya ke sekolah. Waduh.
Papanya lagi nganter ke sekolah, itu udah telat tuh. Nganter, ngebut diberhentiin polisi lagi. Sampai berhentiin polisi, sampai akhirnya ke sekolah anaknya terlambat. Waduh, sampai di kantor, bapaknya masuk, bosnya udah tunggu di ujung. Mukanya udah kayak pahlawan Gajah Mada. Bapak Ibu tahu Gajah Mada ya? Kalau nggak tahu, lihat ke sebelah kiri itu. Oh, kayak Gajah Mada yang sebelah kiri. Wah, udah marah. Kamu dari mana? Wah, maaf Pak. Semua udah pada ada semua di ruang meeting. Cepat. Masuk semua ruang meeting. Oke, selamat pagi. Good morning everybody. Semua gini-gini, dia korek-korek, dia pegang-pegang celananya, dia pikir ini USB mana nih ya? USB, dia kan file ditaruh di USB itu. Nggak ada gitu, dia pikir. Wah, dia inget-inget tadi kan kejatuhan kopi. USB-nya itu di celana di rumah yang dia ganti, USB-nya lupa dipindahin. Sudah, cilaka 12 tuh gitu. Langsung bosnya tanya, kenapa pegang-pegang celana katanya? Aduh bos, maaf bos, ini USB-nya lupa. Wah, udah bubar itu. Bubar, untung nggak dipecat. Kalau dipecat, nah, itu responsnya di mana tuh saudara? Cuma yang salah bapaknya, anaknya, apa ibunya? Yang salah siapa? Mukidi, yang salah Mukidi. Betul, yang salah siapa? Bapaknya. Respons. Kalau respons bapaknya nggak langsung meledak marah gitu, wah, kalau bapaknya cuma, aduh sayang, lain kali hati-hati ya, kan papa duduk di sini gini. Ya udah, oke deh, masuk ke dalam, papa ganti baju dulu. Nggak marah-marah. Istrinya juga bingung lihat, wah, Pak, kok nggak marah-marah ya? Iya, soalnya kan sekarang udah mau 3 minggu, papa suka ke Cino itu ada FIC katanya. Jadi udah nggak marah-marah begini. Oke Pak, kalau gitu nanti malam habis papa presentasi pulang kantor, kita makan di Hoka-Hoka Bento ya. Ini kok mati. Kita makan di ini. Kita makan di ini ya, di Hoka-Hoka Bento. Oh iya. Udah, anaknya juga. Anaknya juga senang maksudnya. Jadi marah juga. Ganti aja ini nih. Iya. Jadi kalau bapaknya responsnya baik, responnya ya marah-marah lah gitu, maksud aduh gitu. Aduh sayang hati-hati ya ini, aduh masuk udah cepet Pak ganti baju gitu. Ganti kan dia inget jadinya, aduh ada USB. Udah, habis itu dia balik lagi, istrinya bilang, udah nanti malam kita sekali-kali kita rayakan ya Pak. Oh iya, gampang. Puji Tuhan lah, ayo kita doa dulu, apa udah selesai ya. Anaknya pergi naik bis sekolah, istrinya pergi kerja, dia pergi kerja, ada USB. Semua presentasi berhasil. Habis itu bosnya bilang, Mukidi, minggu depan gajimu aku naikkan 3 kali lipat. Waduh, semua kan karena respon, saudara. Kita nggak bisa kendalikan orang mau ngomong apa sama kita nggak bisa kendalikan semuanya. Tapi kalau kita responsnya baik, itu kita jaga hati dan pikiran kita. Nah, belajar untuk menjaga pikiran adalah belajar untuk memberikan respons yang benar, respons yang baik. Nah, kita lihat di sini mengapa pikiran orang beriman harus disucikan. Orang berdosa termasuk hitungan Allah. Yang dihitung Allah, dikatakan di sini, yang dihitung Allah itu bukan apa yang sudah dia kerjakan, bukan apa yang sudah, kamu udah pelayanan ya, nggak ada. Kamu udah jadi pendeta, enggak. Tapi yang dipikirkan Allah adalah, yang dihitung Allah adalah pikiran atau hatinya. Amsal 23 ayat 7. Sebab sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, begitulah dia. Bagi manusia, pikiran atau angan-angan itu tidak berarti kalau belum ada perbuatan yang nyata dari hasil tersebut. Kalau bagi orang dunia, ini satu kebenaran. Bagi manusia, kalau toh cuma dipikir, gak apa-apa lah, baru dipikirin kok. Belum ada perbuatan yang nyata. Ini buat orang dunia loh, kita gak bisa pikir begini. Buat orang yang gak percaya Tuhan tuh bener. Maksudnya baru di pikiran, baru angan-angan. Itu gak apa-apa.
kan belum dikerjakan, belum diperbuat, belum ada hasil yang nyata dari pikiran tersebut. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa pengadilan manusia tidak akan menjatuhkan hukuman buat seseorang yang orang itu hanya berpikir jahat, tetapi tidak ada kejahatan yang dikerjakannya. Tetapi di hadapan Allah, sekalipun belum berbuat apa-apa, pikiran itu sudah dinilai sebagai perbuatan yang buruk. Misalnya, pikiran membunuh tidak dihukum oleh pengadilan manusia, benar. Tetapi di hadapan Allah, di pengadilan tahta Allah, itu sama sudah dengan perbuatan membunuh. Karena walaupun masih di pikiran, belum dikerjakan, sudah dianggap Allah. Karena itu dikatakan di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Semua itu sudah diperhitungkan dosa menurut Allah. Karena dikatakan, apabila engkau melihat wanita dan memikirkannya, engkau sudah dianggap, oh engkau bersih. Gak perlu sampai kepanjangan, ngelihat terlalu lama aja begitu. Karena itu minggu yang lalu saya sering berapa kali bilang bahwa teman-teman anak-anak muda, udah hati-hati, mata dan kupingmu itu jendela daripada hidupmu. Mata dan kupingmu itu pintu dari hidupmu sendiri. Karena itu hati-hati, dengar juga. Kalau laki-laki kelemahan di mata, perempuan kelemahan di kuping. Kalau suami kelemahan, kalau lagi uangnya banyak, itu kelemahannya dia. Karena dengan uang banyak, ada power, ada famous, ada segala sesuatu, semua kesempatan terbuka. Tapi kalau untuk istri, pada saat tidak punya uang, nah, di situ letak. Apakah engkau masih mau setia sama suamimu itu? Jadi kalau suami pada saat banyak uang, kalau istri pada saat nggak ada uang. Benar atau benar? Semua. Jadi kita lihat di sini bahwa firman Tuhan sudah katakan apa? Oh belum kok Pak. Saya dulu kalau marah sama, waduh kepahitan, difitnah, dijelekin orang semua. Kita belum buat, tapi kita tuh pikir, aduh, itu dia nggak tahu saya ya. Saya bisa, begini, semua ada di sini. Tapi kalau habis itu kita nggak pernah minta ampun, kita salah. Karena itu sudah dipikir Tuhan, you udah bikin kok. Secara manusia belum ada. Karena itu setiap hari penting buat kita untuk minta ampun tuh karena itu. Ada aliran-aliran agama Kristen yang mengatakan sekali udah kita bertobat, pada saat bertobat dosa kita diampuni, dosa itu masa depan dan akan datang, jadi nggak perlu minta ampun lagi. Dan itu salah. Untuk apa Tuhan ngajarin di dalam doa Bapa kami? Dan ampunilah kami Tuhan kesalahan kami. Karena itu setiap pagi sebelum kaki kita menginjak lantai, kita tumpang tangan di kepala ini. Tuhan, hari ini saya banyak kerjaan, ataupun hari ini saya nggak punya apa-apa, alias pengangguran. Tapi bukan berarti pengangguran pun nggak sempat berdoa, nggak sempat bikin apa-apa sama Tuhan. Tapi saya mau tumpang tangan di atas pikiranku ini Tuhan, supaya hari ini pikiranku tidak mikir yang macam-macam kepada suamiku, istriku, anak-anakku yang lain-lain. Tapi aku mau dedikasikan pikiranku ini untuk memikirkan apa yang mau Tuhan pikirkan, untuk memikirkan apa yang baik buat saya Tuhan. Karena kita hidup bukan melalui apa yang kita lihat, yang kita dengar. Karena itu penting buat kita untuk selalu tumpang tangan. Istri kita, kalau kita malam udah tidur, kita lihat suami kita udah ketiduran duluan. Dia udah lebih berisik daripada stasiun kereta api gitu kan. Gitu udah. Puji Tuhan. Itu aja saudara, jangan ini nggak tahu diri gitu kan. Gitu kan. Ya udah begitu, kalau ditutup hidungnya nih, gue tutup hidung biar nggak ngorok. Tapi juga nggak napas lagi nanti kan. Berikan, wah Tuhan, walaupun ngorok begini Tuhan, berkati ini. Tumpang itu
kepalanya itu. Kadang-kadang saya belaga-belaga tidur gitu. Peggy pegangin kepala, dia bilang ini, Tuhan, ini si kepala botak ini pegang. Langsung saya gini, siapa? Oh, udah ada dia, udah keluar, dia tunggu saya ini. Atau kadang-kadang kalau dia udah kecapean, saya masuk gitu. Wah, udah enak, udah lupa nih, gak ada suaranya sama sekali. Bilang, iya Tuhan, kesian hari ini udah kerja capek, gak sempat makan, gak apa-apa. Cuma tadi saya udah goreng telur aja buat anak-anak kan, daripada goreng ayam. Pernah so tau nih mau goreng ayam gini, rasanya nggak enak. Anak-anaknya nggak mau makan gitu katanya. Mom, this is daddy. No, I want you to cook katanya. Ya udah, next time nggak makan. Kalau bawa makan dari gereja, nah itu anak-anak paling suka. Kalau kita, aduh, udah saya doain Tuhan, nah tumpang tangan saudara di kepalamu ini, di pikiranmu ini. Karena nanti yang diadili, yang apa tuh, semua nih yang di sini, walaupun belum keluar. Karena itu penting buat kita untuk menyucikan, untuk membasuh ambang pintu kita dengan darah Kristus. Tuhan, darah Yesus, pikiran yang jelek-jelek dihilangkan dalam nama Yesus. Nggak cepat sih saudara, nggak langsung kita lagi pikir apa, dalam ting, hilang itu enggak. Proses. Nah, proses itu apakah kita setia atau enggak? Apakah kita terus setia dengan Tuhan? Meskipun manusia tidak dapat melihat perbuatan dosa dalam pikiran kita, tetapi Allah itu melihatnya. Dalam manusia batin kita itu sudah dianggap sebagai perbuatan, meskipun dalam ukuran manusia belum. Ibrani 4 ayat 13, saudara bisa catat Ibrani 4 ayat 13. Orang-orang yang sudah disucikan sampai disucikan hati dan pikirannya, inilah yang diperhitungkan Tuhan. Sesudah kita lahir baru, roh kita itu hidup dan dapat berhubungan dengan Tuhan. Roh kita itu hidup. Sebab itu roh pribadi kita dapat berpikir melalui roh itu. Melalui roh kita itu, kita dapat berpikir. Ada hubungan di dalam roh dengan Allah. Sehingga kita dapat mendengar, kita dapat melihat apa yang Tuhan lakukan. Kita juga dapat berkata-kata dengan Allah lewat bahasa roh, lewat bahasa kita, lewat apa saja. Nah, kita lihat lagi kenapa kita perlu dibersihkan pikiran kita. Karena sumber dari dosa dan kesucian itu ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran sudah berbuat dosa, itu berarti dosa udah ada, meskipun belum dilihat. Dan dosa itu akan bertumbuh. Amsal 6 ayat 7 sampai 28. Apabila Bapak Ibu membawa Alkitab, bisa buka bersama-sama dengan saya Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara tanpa tidak hangus kakinya? Nah itu. Dapatkah orang membawa api, obor ya, dimasukin di baju gitu, tapi bajunya nggak kebakar ya? Itu gambaran yang sama. Kalau kita udah pikir yang dosa, itu kita ada obor, ada api itu di dalam. Cuma belum berbuat aja. Tapi kalau kita bawa api di dalam baju kita, masa kok bajunya nggak kebakar itu? Jadi apabila kita udah pikir itu cuma nunggu waktu, itu pasti terjadilah. Semua dosa dan semua itu terjadi dengan api yang kecil. Nah yang di dalamnya itu, yang terus di-entertain, terus dipelihara. Nggak pernah dibilang khusus, aduh pikiran jelek-jelek, aduh jangan pikir. Karena itu kadang-kadang baik buat kita untuk banyak aktivitas, banyak kerjakan apa aja sekeliling rumah. Kalaupun sudah mulai mikir yang gangga gitu, aduh darah Yesus, udah kita bikin apa, bersihin rumah lagi nggak apa-apa, walaupun udah 5 kali, it's okay. Yang penting ini supaya kita nggak mikir yang itu lagi, nggak mikir yang jelek, nggak mikir yang aduh ini nanti kalau aku udah sakit, udah begini,
nanti kemoterapi, dan wah semua, padahal belum. Nah, kita lihat bahwa sumber dari dosa dan sumber dari kebersihan kita, dari kesucian kita itu ada semua asalnya di dalam pikiran kita. Nah, kita lihat bahwa dosa di dalam pikiran itu semua karena kita mempunyai kuasa untuk bisa menolak, atau kita kuasa untuk kalau kita nggak berani atau kita nggak punya kuasa untuk menolak, selalu kembali ke dalam dosa yang sama. Udah waktunya kita datang kepada Tuhan dan kita bertobat. Sebab itu Allah menuntut kesucian sampai ke dalam batin, dalam pikiran, yaitu di dalam manusia yang tidak tampak. Bapak Ibu bisa buka juga di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-8. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Daud waktu berdosa dia bilang seperti itu. Itu ada waktunya Bapak Ibu Saudara, waktu Daud dengan Batseba dan dia mengutus Uria, suaminya itu ke medan perang dan mati segala macam. Itu ada waktu sampai si Nathan itu datang. Kurang lebih hampir atau lebih dari 1 tahun. Dan Daud, bukan berarti Daud berleha-leha begitu. Dalam sekitar 1 tahun lebih itu, semua ditulis Daud di sini, di Mazmur. Dia katakan pada malam engkau seperti menekan. Itu perasaan feeling guilty. Makanya kita jangan pernah, kalau feeling guilty kita rasa bersalah, itu harus kita, rasa bersalah, saya telepon, saya minta maaf ya, tadi saya ngomong tuh udah agak lancang. Kalau ibu merasa tersinggung, saya mau minta maaf. Oh enggak kok gitu. Karena gini loh, kita orang Indonesia kan punya gaya bercanda yang masing-masing. Ada orang yang bisa ngomong apa aja, orang yang satu nih cuek. Oh nggak apa-apa. Misalnya, oh gini nggak apa-apa gitu. Ada orang yang cuma kasih komentar sedikit, nggak ada maksud apa-apa, tapi orang lain bisa tersinggung. Nah, kita mesti hidup di hadapan Tuhan. Mau setiap hari kita bilang, saya nih hobinya berdoa. Kalau kita mau bilang seperti itu, harus ada sensitif dalam hati kita. Tiap kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ingat Tuhan, karena kita nih bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Makanya penting untuk minta ampun kapan aja. Tuhan, malam ini mau tidur, saya mau minta ampun. Just in case besok udah gak bangun, saya udah minta maaf sama Tuhan. Hari ini kalau saya pernah, dari kata-kata saya, perbuatan saya, mungkin ada yang tersinggung, saya minta ampun Tuhan. Nah, feeling guilty itu tuh, kalau kita nggak feeling guilty-nya terus kita cuekin, kita abaikan, lama-lama bisa jadi kapalan. Saudara tahu kapalan tuh apa ya bahasa Jawanya? Kapalan itu keras gitu kulitnya loh. Kalau biasa pegang, kayak saya main gitar itu sini-sininya jadi keras, jadi nggak berasa lagi, nggak sakit. Nah, demikian pula dengan manusia. Karena itu ada manusia yang setuju dengan hukuman mati. Karena bagi mereka, manusia ada satu di dalam jalur hidupnya, ada point of no return. Ada titik di mana dia udah nggak rasa bersalah. Dia gorok leher orang, dia udah nggak rasa bersalah, dia malah biasa aja. Gak rasa bersalah. Nah itu karena suara-suara yang kecil dari hatinya yang bilang kamu tuh salah, kamu tuh gitu. Didiemin lama-lama gak bersuara lagi. Nah, suara itu sebenarnya suara Roh Kudus. Dalam hati kita juga tuh, pikiran kita tuh sering ada kan, ada tantangan, suka ada tantangan. Jangan gitulah. Tapi kalau kita bilang ini saya tahu lah dia, ini saya udah kenal dia lah, udah lama saya ngerti lah gitu. Kita diemin terus, lama-lama dia nggak bersuara, suaranya udah kita nggak denger. Sama seperti kalau kita punya anjing 2 gitu, yang satu kita kasih makan, yang satu enggak, tinggal jadi tengkorak aja yang satu. Sama seperti itu, apabila kita datang kepada Tuhan, kita udah bilang, Tuhan, sucikan pikiranku ini semua, karena dari dalam sinilah keluar semua perbendaharaan. Kata Tuhan, bukan apa yang di luar nih, tapi apa yang masuk. Yang masuk itu mesti dijaga. Masuk ke pikiran kita lewat mata, lewat telinga. Baca bacaan yang benar,
denger. Kalau kita ngomong sama temen, obrolan apa, kita udah mulai rasa, ini ngomongnya udah mulai ngawur, udah mulai ngomong kejelekannya orang nih. Pelan-pelan bilang, aduh Bu, maaf ya, ini saya dituku nih, gitu. Maaf Bu, teleponnya ini ada yang mau pakai lagi, apalah gitu. Bukan saya ngajarin untuk kita, tapi harus tahu, udah cukup, selesai bicara di situ. Jangan dilanjutin, nanti dia ngomong, kita balas lagi ngomong. Dan kita nggak tahu orang yang kita ajak ngomongnya orang baik apa enggak. Nanti dia pakai kata-katanya kita. Iya loh, katanya pasien tuh itu begitu. Padahal saya nggak pernah ngomong gitu. Makanya dalam conversation, telepon, apa tuh, hati-hati. Setiap saya mau telepon orang pun saya selalu berdoa. Bukan saya berdoa supaya Tuhan saya takut gitu. Aduh nanti mungkin enggak. Saya berdoa supaya bukan hanya ngomong di telepon, mau ketemu orang siapapun, Tuhan pada saya ketemu orang itu, apa yang saya omongkan tuh bisa jadi berkat buat dia. Tuhan. Nah, kita mesti pikir begitu, saudara. Apapun kita mau telepon orang, mau ketemu, mau apa, Tuhan biar kita ketemu dia tuh, dia bisa lihat Tuhan atau ada sesuatu yang Tuhan sentuh dalam hidup. Kalau yang di sininya kotor, yang di sininya jelek, yang di sininya kasar semua, yang keluar juga pasti kasar. Karena itu Tuhan, saya mau Tuhan membersihkan pikiran saya. Mengganti pikiran saya ini dengan pikiran Kristus. Sehingga apa yang Tuhan rasa, saya bisa rasa. Apa yang Bapa rasa, kita bisa rasa. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya kalau bisa pandang orang tuh pandang dari segi manusia, dari kejelekannya lah. Ini begini, pasti begitu. Orang-orang yang punya keterikatan dengan judi, dengan seks dan lain-lain, itu semua mandang opportunity sebagai mandang kesempatan. Oh, ada ini nih, berarti saya bisa tipu dia. Nah itu. Oh, ada gini nih. Oh, ceweknya cantik nih. Begini, pikirannya langsung. Tapi kalau pikiran Kristus, kita nggak akan ngelihat yang gitu. Di dalam setiap kesempatan, di restoran, di mana, walaupun waitersnya tuh judes gitu, kita minta air putih aja nggak diantar-anterin. Water, dia nggak ngerti water, artinya water gitu kan. Soalnya bahasa Inggrisnya nggak ini, water gitu. Oh iya, anterin gitu. Tapi judes bener sih ini. Nah, kalau ada pikiran Kristus, kita bisa lihat. Mungkin kesian si Encim ini kerja. Dia kerja mungkin 2 kerjaan. Anaknya di sekolah juga mungkin lagi sakit, di sekolah dipanggil orang tua dan segala macam. Jadi jangan kita ketemu orang satu yang judes atau yang galak, kita langsung, orang ini kok kurang ajar ya, tuh orang ini kok gini, saya nggak mau kesini lagi. Kalau kita ada pikiran Kristus, kita melihat seperti apa yang Kristus lihat. Karena yang Kristus lihat, dia lihat kesian ibu ini. Itu makanya kita bisa jadi orang yang mengasihi. Bukan karena kita memberi, bukan karena kita mau feel good. Oh iya dong, saya kan orang baik mesti memberi lah, supaya kita rasanya enak gitu. Padahal bukan sebenarnya itu kasih yang keluar sincerely, tapi supaya kita rasanya enak. Iya kan? Kita selalu bilang terima kasih, kalau dikasih apa-apa terima kasih. Supaya kita jadi orang timur yang tahu diri, yang tahu etika. Oh mesti bilang terima kasih. Kalau terima kasih bilang apa? You're welcome, masih gitu. Kalau kita diam aja, tapi kamu nih nggak sopan gitu kan. Sama juga orang memberi, kamu diberi supaya diri kamu rasa enak gitu. Yalah, mesti berilah. Tapi kalau kita beri, itu mesti kita beri dengan hati yang jujur. Sama dengan kita lihat semua orang. Di kerjaan, di jalan, ada orang seperti apa di macet. Kalau Kristus ada di pikiran, kita bisa lihat, Tuhan, orang yang di sebelah saya nih, waduh, dia sepertinya pikirannya sedang kosong, Tuhan jamah. Jangan kita lihat, semua jadi musuh buat kita. Kalau nggak ada pikiran Kristus, semua bisa jadi musuh, saudara. Kita lihat apapun, kita akan kecewa, kita akan mengeluh. Itu kalau nggak ada pikiran Kristus. Karena semua ini gampang untuk kita mengeluh. Aduh gini, saya udah bayar teks, ini begini, California nih memang. Semua begitu. Saya kemanapun, tunggu ngantri lagi di Starbucks, ngobrol, orang bule itu masih suka basa-basi. Oh ya gini, gimana gini? Ah iya. Semua mengeluh presiden lah, mengeluh ini, semua mengeluh. Tapi kalau kita ada Kristus, mau semua yang terjadi itu seperti
seperti tidak baik, tapi kalau pikiran Kristus kita bilang, Tuhan, mau nanti siapa yang duduk di presiden itu Tuhan, selama masih ada nama Yesus yang disebut di dalam Amerika, selama Yesus yang jadi penguasa, yang take control, saya percaya Tuhan bisa rubah siapapun. Tuhan bisa berkati saya dimanapun. Lagi dimanapun ada orang Judas, orang apa, kita gak akan langsung karena kita bilang, Tuhan, siapa tahu dia lagi sakit. Dia begitu ini karena dia ada masalah sama istrinya di rumah. Dia begitu karena dia ada masalah sama anaknya, sama orang tuanya. Gak ada yang pernah tahu, saudara. Tapi kalau pikiran Kristus ada, itu menolong kita supaya kita gak cepat stres. Amin. Coba senggol kiri kanannya, hey, jangan cepat stres. Jangan cepat stres. Tapi sore ini kita mau lihat bahwa stres itu ada stres yang baik, saudara. Kalau mau di interview kerja, kita kan mesti siapin dong semuanya. Nanti kalau ditanya tuh biar nggak ini gitu kan. Nah, untuk itu kan kita kan jadi tegang. Tegang itu buat kita jadi persiapan. Oh, mesti baca ini. Setiap saya hari Minggu di sini, wah, saya udah mulai stres hari Selasa tuh. Bukan stres ini, udah mulai siap, baca, udah mulai ini itu. Tapi menurut saya itu baik. Nah, stres yang tidak baik itu yang mikirin yang belum terjadi, kita udah pikirin dulu. Tapi belum tentu itu terjadi. Belum tentu itu terjadi karena gak ada pikiran Kristus. Kalau ada pikiran Kristus, dia akan yang memimpin pikiran ini. Tuhan, ini pikiran semua Tuhan kuasai. Supaya apa yang saya kerjakan, apa yang saya katakan itu berasal dari pikirannya Kristus. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Sore ini kita mau tundukkan kepala kita. Bapak Ibu mau berdiri, mau jongkok, terserah. Tapi sore ini Tuhan bicara jelas sekali tentang pikiran kita dalam hidup. Saudara bisa taruh tangan kananmu di kepalamu sore hari ini. Sore ini Tuhan melihat, Tuhan mengetahui sudah bertahun-tahun mungkin ada orang-orang yang bergumul, yang kalau malam gak bisa tidur, mesti harus minum obat tidur. Tuhan tahu. Tuhan tahu dalam ruangan ini ada orang-orang yang struggling, yang bergumul dengan anxiety, dengan kepanikan, dengan kekhawatiran yang terlalu berlebihan sampai membuat badan ini suka lemah, suka pusing, suka sakit kepala. Tuhan tahu. Sore ini Tuhan hadir. Kita sudah baca tadi dalam kitab Pengkhotbah, ada orang yang diberkati Tuhan, tapi tidak punya kuasa untuk menikmatinya, karena pikirannya belum diperlengkapi oleh pikiran Kristus. Namun ada orang yang bekerja begitu rupa, tetapi langit seperti tembaga, tidak ada berkat apa-apa. Tuhan katakan, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan, kata firman Tuhan. Dan aku ingin engkau menjadi bahagia, aku ingin sukacita. Damai yang aku tinggalkan kepadamu, itu bukan sukacita dan damai dari dunia ini, tetapi sukacita dan damai yang sesungguhnya. Karena itu sore hari ini, apabila saudara duduk di tempat duduk saudara, saudara bisa pegang kepala saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir sore hari ini. Tuhan hadir. Tuhan duduk di dekatmu, di sampingmu. Dan dia katakan, aku tahu pergumulanmu anakku. Aku tahu air matamu. Aku tahu kerisauanmu. Aku tahu kegalauan pikiranmu. Aku tahu engkau punya masalah. Aku tahu engkau benar-benar khawatir terhadap anakmu, terhadap suamimu, terhadap istrimu, mungkin terhadap cucumu dan orang tuamu. Aku tahu.
Namun sore ini aku mau untuk merubah itu semua. Untuk merubah, aku mau aku memberikan berkat. Dan berkat itu engkau mampu untuk menikmatinya. Bukan orang lain yang menikmatinya, tetapi engkau yang menikmatinya. Karena orang yang menabur itu dulu yang menikmati apa yang dia tabur, bukan orang lain. Petani menikmati hasil padi menjadi beras adalah dia duluan. Karena itu Tuhan mau berkat yang sudah dia sediakan, kuasa anugerah yang besar, itu engkau yang harus menikmati, bukan orang lain. Dan karena pikiranmu masih banyak yang harus aku bersihkan, sore ini mari kita tumpang tangan di atas kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, lalabaya sikina namada sikara labaya sandara namaya sikara. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami tumpangkan tangan kami di kepala kami ini. Kami tumpangkan di dalam pikiran kami ini Tuhan. Pikiran manusia kami yang serba terbatas. Pikiran manusia ini yang banyak dosa, yang banyak segala hal yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun banyak hal yang sudah kami pikirkan yang jelek, namun belum kami kerjakan, tetapi bagi Tuhan itu sama saja. Karena itu Tuhan, apa yang kami akan masuk ke dalam kekekalan yang kami bawa adalah pikiran di dalam roh kami. Karena itu kami gak mau berpikir di atas hati emosional kami. Kami mau berpikir di atas roh kami. Pikiran yang sudah dipulihkan, yang disembuhkan, pikiran yang dijamah, dan pikiran ini berasal dari Yesus Kristus sendiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, gantikan pikiran kami dengan pikiran Kristus. Tuhan, kami taklukkan segala keakuan kami. Kami taklukkan pikiran yang negatif. Kami taklukkan pikiran yang buruk. Di dalam nama Yesus, gantikan dengan pikiran Kristus ya Bapa. Tuhan, karena kami tahu segala macam kesukaran kami, stres kami, pergumulan masalah kami itu datang dari pikiran kami ini ya Tuhan. Kami mau malam ini kami pulang, kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami pulang, kami membawa berkat daripada Tuhan. Kami pulang menjadi pemenang. Kami tahu Tuhan Yesus di dalam pikiran kami ini Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan. Kami sedang mengolesi darah Yesus di ambang pintu hidup kami, di kepala kami, di pikiran kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, menjadi murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu Tuhan, itu dimulai dari pikiran kami semua ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apabila Engkau hadir dalam pikiran kami, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang pikirannya diubah oleh Tuhan. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh melihat orang lain seperti Tuhan melihat orang lain. Biarlah kami juga boleh mengasihi orang lain sebagaimana kami mengasihi orang lain. Biarlah perbuatan kami menjadi perbuatan Kristus. Biarlah perkataan kami berasal daripada Kristus sendiri. Tuhan, penuhi pikiran kami setiap hari. Kami berjanji sore hari ini Tuhan. Saudara, apabila saudara berdoa sore hari ini, saudara bisa ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, dengan tangan saya tumpangkan di kepala saya. Saya berdoa dan saya berjanji setiap hari yang Tuhan berikan, saya mau mempersembahkan pikiran saya kepada Tuhan. Isilah pikiran saya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, agar saya dapat menikmati kekekalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.